عافية وأرزاق واسعة حسية ومعنوية بجاه خير البرية حضرة سيدنا رسول الله لقد جمعان وسلنا الأولياء وقد سلنا أجمعين dan Sayyidina Muhajir Allah Ahmad dan Sayyidina Mambidillah Sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad dan Ali Ba'ala Sayyidina Sayyidina Syekh Al-Qadir Jilani Jamil Al-Islam Jamil Badil As-Sanihin Jamil Al-Awliya Fi Adil Balda Sayyidina Sunan Nabi Ja'far Sayyidina Syekh Al-Qadir Ibn Syekh Al-Qadir Sayyidina Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Ba'ala Rajil Jama'an Jama'an Syekhina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nasanir Walid Sayyidina Isran Wal-Walidah Sayyidina Syekh والدينا والديكم ووالديكم المسلمين أجمعين مرحة المسجد سابقا ولحقا أن الله يديك شنب الرحمة المخرجنا يعلي درجات يمجلنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semua diizinkan kembali oleh Allah untuk sama-sama duduk di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل wahai kaum Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian semuanya, ni'mati, kepada nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan alaikum, atas kalian, wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltu, mengunggulkan kum, pada kalian, alal alamina, atas semua orang yang ada di alam ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini ayat yang bagian awal seakan-akan sama. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
ini sama dengan ayat sebelumnya. Redaksinya persis sama. Akan tetapi setiap ada ayat yang sama atau cerita yang sama, seperti cerita Nabi Musa sama Fir'aun itu kan diulang di beberapa surat. Walaupun ayatnya sama, ada redaksi sama atau cerita sama dan lain-lain, ada persamaan secara zahir, tapi sebetulnya makna dan kandungannya itu beda. Jadi kalau menurut ba'duhum, sebagian ahli tafsir, itu ayat Al-Quran itu tidak ada yang tikror, nggak ada yang diulang-ulang. Mungkin ayatnya diulang, tapi makna yang dimaksud di situ berbeda. Itu yang perlu dipahami pertama. Jadi tidak ada ceritanya ayat ini sama ayat sebelumnya itu sama maknanya persis kok diulang-ulang ayat Quran. Itu tidak ada. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Jadi tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran. Maknanya itu luas, cakupannya beda. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil kaum Bani Israel, yang mana sudah diterangkan mereka intinya adalah keturunan Nabi, dan banyak dari mereka yang jadi Nabi. Di sini Allah kembali mengingatkan mereka, mengingatkan akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Di antaranya yang disinggung di sini oleh Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku mengunggulkan kalian wahai Bani Israel 'alal 'alamina, mengalahkan orang-orang suku-suku yang lain yang ada di dunia ini. Nah, di sini timbul dua pertanyaan. Satu, sebab apa Bani Israel itu diunggulkan oleh Allah mengalahkan suku atau kaum yang lain di muka bumi ini? Yang kedua, alal alamin, Bani Israel itu diunggulkan oleh Allah mengalahkan alamin. Alamin itu berarti kan semuanya. Apakah umatnya Nabi Muhammad juga kalah dengan keunggulan, keutamaan dari Bani Israel? Dua pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa kaum Bani Israel itu dijadikan contoh banyak sekali di Al-Quran, dan mereka jelas-jelas Allah menyebutkan bahwasanya mereka itu diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Maka jawabannya, karena nenek moyang orang-orang Bani Israel itu pendahulunya dulu itu banyak orang-orang soleh, banyak yang jadi nabi, dan memang mereka keturunan para nabi. Itu jawabannya. Karena banyak orang soleh, banyak para nabi yang lahir dari kaum Bani Israel. Sampai zaman Nabi Musa Bani Israel, sampai Nabi Isa Bani Israel. Jadi memang kaum Bani Israel ini, suku mereka itu dipenuhi oleh orang-orang soleh dulunya. Bahkan banyak yang jadi nabi. Akhirnya kaum Bani Israel secara umum diangkat semua oleh Allah, dimuliakan semua oleh Allah, sebab kesolehan para nabi dan orang-orang soleh yang ada di kaum tersebut, pendahulu-pendahulunya dulu. Nah, di sini ada pelajaran. Berarti kesolehan orang tua, kesolehan pendahulu itu juga mempengaruhi kemuliaan.
Walaupun kemuliaan di sisi Allah itu barometernya, ukurannya itu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa itu yang paling mulia. Itu ukuran barometer utama ketakwaan memang. Walaupun tidak punya nasab, tidak punya turunan pendahulu-pendahulu yang soleh, mungkin ayahnya baik, orang jelek misalkan, atau seperti para dai yang ada di luar, di Amerika niku, dia sudah jadi dai, jadi pendakwah di Amerika, di Inggris, bapak ibu masih belum masuk Islam, bukan keturunan orang soleh, bahkan ayah ibunya aja non muslim, tapi dia masuk Islam kemudian belajar agama sampai jadi ulama. Ada. Walaupun tidak punya nasab, tapi kalau ketakwaannya tinggi ya dia bisa jadi mulia. Memang ukuran kemuliaan yang asli adalah ketakwaan. Akan tetapi kemuliaan nasab itu juga mempengaruhi, walaupun bukan utama. Oke. Walaupun bukan utama tapi mempengaruhi. Ini buktinya. Bani Israel itu diunggulkan oleh Allah mengalahkan suku-suku yang lain. Kenapa? Karena pendahulunya orang-orang soleh. Mereka pengikutnya Nabi Musa, ngikuti kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa, dan banyak lahir dari mereka para nabi sampai kaum Bani Israel itu Allah sendiri menyatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh di sini Allah menyebutkan dengan kalimat inna wa anni faddaltukum. Sungguh aku muliakan kalian, utamakan kalian mengalahkan suku-suku yang lain, kaum yang lain. Sebab solehnya para pendahulu. Kemuliaan yang utama sebab ketakwaan, akan tetapi kemuliaan sebab pendahulu yang soleh atau nasab yang baik itu juga mendukung, jangan dihilangkan. Oke. Nah, enten anak seorang ulama atau keturunan seorang wali, kok dia jadi orang yang bertakwa, tentunya akan lebih tinggi capaiannya karena dapat berkah dari kesolehan orang tuanya dibanding orang biasa yang dia bertakwa juga. Gasnya bodoh-bodoh 100, ini keturunan orang soleh, yang ini gasnya juga 100, kayak balapan misalnya, sama-sama 100, nanti capaiannya beda, tetap yang ini lebih menang karena dapat berkah dari orang soleh, dari mbah-mbah sing soleh. Ada maksudnya kemuliaan nasab itu ada, jangan dihilangkan. Walaupun semua itu intinya harus ketakwaan. Nek nasabe mulya gak takwa ya gak mulya, nasabe biasa ndak punya kemuliaan tapi dia takwa juga bisa mulia. Gambarannya begini, tiang niku nek gadah pendahulu sing soleh, duwe nasab apik, turunan kiai bahkan keturunan wali misalnya, itu kayak orang buat sumur di dekat kali, enten kali gede, jenengan buat sumur di dekatnya. Semakin dekat maka semakin banyak sumber, cukup gali semeter, mungkin setengah meter, air sudah banyak. Kenapa? Karena dekat dengan sumber air. Itu gambarannya. Nek wong niku gak ada keturunan, ada turunan orang soleh, dia kalau menempuh jalan ketakwaan kayak orang gali sumur tadi, asal gali, tidak perlu terlalu dalam, sedikit aja sudah ada sumbernya. Nah kalau orang itu pendahulunya gak ada yang soleh, dia perlu tenaga yang lebih, galinya harus lebih dalam. Misalnya gali sumur jauh dari kali, jauh dari sungai, jaraknya ratusan meter atau berapa kilo, gali sumur di situ, ya tentunya harus lebih dalam, tidak iso semeter meter dapat air. Kenapa? Karena memang tidak ada sumbernya jauh. Tapi kalau orang itu gali di sebelah kali, ya cuma setengah meter full air tok sudah. Ini gambarannya. Artinya apa? Kesolehan orang-orang pendahulu, orang tuanya yang dulu itu mempengaruhi pada putra-putranya. Keberkahannya itu bisa diraih oleh para putra-putranya atau keturunannya. Nih Bani Israel diunggulkan oleh Allah, bahkan dibuat contoh banyak di Al-Quran oleh Allah. Kenapa mereka diunggulkan? Karena itu tadi, memang punya pendahulu-pendahulu yang soleh. Di Al-Quran juga disebutkan
ketika Nabi Musa alaihissalam menimba ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam, walaupun Nabi Al-Khidir ini masih diperselisihkan beliau itu wali apa nabi, tapi yang masyhur beliau nabi. Nabi Musa nimba ilmu ke Nabi Khidir. Singkat cerita, beliau berdua sampai di satu daerah, di situ ada pagar yang mau ambruk, diluruskan oleh Nabi Khidir. Diluruskan dengan tangan beliau, langsung lurus. Saat itu dalam keadaan lapar, mereka minta suguhan dari penduduk setempat. Ndono belas sing gelem nyugati, yang mau ngasih makan ndak ada, pelit kabeh sak desa. Enek tamu ndak disuguhi ndak apa. Padahal ini Nabi Musa, Nabi Khidir. Nah, subhanallah, ternyata pagar itu di bawahnya ada harta milik dua anak yatim. Nek pager iki ambruk, hartanya kelihatan orang, bisa diambil sama orang. Nanti anak yatimnya nggak dapat apa-apa. Diluruskan sama Nabi Khidir sehingga harta itu ketika anak ini nanti besar, pager ini ambruk, harta itu akan diambil oleh dua anak yatim yang berhak tadi itu. Subhanallah, kata ulama, disebutkan di berbagai macam kitab tafsir, di antaranya tafsir Mawardi. Imam Mawardi itu menyebutkan antara si anak yatim dengan harta peninggalan, siapa yang meninggalkan harta ini, itu adalah ayah ketujuh, berarti mbah kan nomor pitu, berarti anak yatim ini turunan ketujuh. Nah, kata ulama, ini lo lihat di surat Al-Kahfi itu ada cerita bagaimana harta dunia warisan dari kakek ketujuh yang soleh itu aja dirawat oleh Allah sampai diwaris oleh cucunya yang yatim dua itu, di cucu nomor 7. Ini berarti harta dunia aja dirawat, keberkahan dunia aja bisa dirasakan oleh cucu yang ketujuh dari kakek yang soleh. Apalagi kok urusan agama, urusan dunia aja dijaga sama Allah. Cucu ketujuh dapat keberkahannya, dapat warisan hartanya, apalagi urusan agama, maka akan dijaga oleh Allah, alias punya dampak. Kalau ada orang soleh, maka keturunan-keturunannya itu juga mempunyai atau mendapatkan barokah dari kesolehan orang-orang soleh tersebut, pendahulu-pendahulu tersebut. Bahkan Nabi dalam salah satu hadis beliau meriwayatkan, innallaha ta'ala la yuslihu bi salahir rajuli ahlahu wa waladahu wa ahla duwairati wa ahla duwairati haulah. Bahkan Nabi dengan jelas mengatakan sesungguhnya Allah akan memperbaiki, menjadikan soleh, sebab solehnya seseorang. Siapa yang dijadikan soleh? Ahlahu, keluarganya jadi soleh. Enten suami soleh atau salah satu keluarga di situ orang soleh, bener-bener soleh, diridhoi oleh Allah, nanti keluarganya yang lain dijadikan soleh. Wa waladahu, dan anaknya, turunannya dijadikan soleh. Bahkan bukan hanya itu, wa ahla duwairatih, saudara-saudaranya yang beda rumah, yang masih keluarga sama dia, bisa dapat keberkahan dari kesolehannya. Bahkan bukan hanya itu, wa ahlad duwairati haulah, bahkan tetangga-tetangganya yang dekat dengan orang soleh itu bisa jadi soleh berkah keberkahan orang soleh yang jadi tetangganya. Makanya nek cedak kali kiai, cedak kali wong soleh bertetangga, oh niku anugerah itu. Kesolehan dari kiai, dari orang soleh tersebut itu tidak hanya dipanen oleh anaknya, keluarganya, dulur-dulure, tapi juga tonggo-tonggone dapat keberkahan dari kesolehan orang yang soleh tersebut. Cedak kali ulama, cedak kali orang soleh, maka itu kesempatan dapat keberkahan mereka. Mereka ahli tahajud, mereka ahli dzikir, wiridnya, ibadahnya itu berkahi keturunannya, berkahi keluarganya, berkahi tetangga-tetangganya juga, asal tetangga-tetangganya cinta sama orang soleh tersebut. Dan nek musuhi ya beda meneh.
Jangankan dekat sama orang soleh, dekat sama Nabi Muhammad, kalau musuhi ya nggak dapat apa-apa. Abu Lahab kurang dekat apa? Nasabnya nyambung sama Nabi ke atasnya, tapi karena musuhi. Jadi di sini menunjukkan kesolehan orang itu bisa punya dampak ke anak cucunya. Ini pelajaran dari ayat ini yang pertama. Kaum Bani Israel mereka dimuliakan, diutamakan, mengalahkan suku yang lain, kaum yang lain karena kesolehan pendahulu mereka, kakek-kakek mereka yang banyak jadi nabi dan banyak jadi orang soleh. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kemuliaan Bani Israel itu mengungguli umat Nabi Muhammad SAW? Karena di sini jelas Allah mengatakan wa anni faddaltukum alal alamin. Alamin itu berarti kan semuanya. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud kemuliaan Bani Israel ini adalah kemuliaan kaum Bani Israel yang mengikuti para nabinya. Enggak secara umum semuanya sampai sekarang, enggak. Bani Israel yang mengikuti jejak para pendahulunya. Siapa mereka? Para nabi. Siapa mereka? Pengikut Nabi Musa. Siapa mereka? Pengikut kitab Taurat. Yang mana di ajaran Nabi Musa, ajaran kitab-kitab terdahulu itu mengajarkan untuk iman sama Nabi Muhammad SAW. Bani Israel yang mengikuti ajaran para nabinya yang masih asli, yang belum dirubah-rubah, sehingga mereka iman sama Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah mereka orang yang keutamaannya melebihi yang lain. Karena satu, dia jadi kaum Bani Israel yang mengikuti para nabi terdahulu, Nabi Musa dan lain-lain. Dua, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi keutamaannya itu kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW bisa utama sampai sekarang. Bahkan disebutkan dalam hadis, ahli kitab dari Bani Israel yang mana mereka tahu Taurat, tahu Injil, di situ menyebutkan akan datangnya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, kemudian mereka mau beriman, maka orang yang seperti ini, kaum Bani Israel yang seperti ini itu mendapatkan ajroni, lahu ajroni kata Rasulullah. Dia dapat 2 pahala. Dia dapat dua pahala. Pahala apa? Pahala ajru imanihi binabiyyihi wa ajru tibaihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pahala mengikuti nabi mereka, ajaran nabi mereka, pendahulu mereka yang soleh, dan pahala mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu dalam hadis Nabi pernah mengatakan salasatun yu'tihimullahu al-ajra marratain. Ada 2 golongan yang Allah itu ngasih pahala 2 kali lipat. Apa itu? Man ishtara jariyatan fa ahsana ta'dibaha fa ataqaha wa tazawwajaha. Satu orang yang membeli budak perempuan, kemudian dididik, kemudian dimerdekakan, kemudian jadikan istri. Sebab zaman dulu itu kalau punya istri pasangan dari budak, itu aib besar. Tapi Islam mengajarkan tidak boleh menghinakan para budak. Kalau ada orang membeli budak perempuan, dimerdekakan, jadikan istri, maka dia dapat 2 pahala. Jadi Islam menghapus perbudakan. Kemudian yang kedua, wa abdun atau asayyidahu atau Allah. Budak laki-laki yang dia taat sama majikannya dan dia taat sama Allah, dapat 2 pahala. Kemudian wa rajulun min ahlil kitab adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bih. Orang yang ahli kitab, orang-orang Bani Israel yang tahu kitab Taurat, tahu kitab Injil, ngikuti para pendahulunya yang soleh, kemudian mereka ketemu Nabi Muhammad, mau iman sama Nabi Muhammad, maka mereka dapat 2 pahala, mengungguli yang lain. Wa inni faddaltukum alal alamin, bisa mengungguli yang lain. Tapi kalau Bani Israel yang gak iman sama Nabi Muhammad, apakah mengalahkan umatnya Nabi Muhammad? Ya tidak iso. Kalau sudah keturunan orang soleh, mereka melenceng dari jalan orang-orang soleh itu, yang tidak dapat kemuliaan apa-apa. Tidak dapat kemuliaan apa-apa. Mereka tidak bisa mengungguli umat Nabi Muhammad SAW, karena umat Nabi Muhammad sendiri sudah dilantik oleh Allah menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian menjadi wahai umat Nabi Muhammad khairu ummatin, jadi umat terbaik kata Allah. Tapi ada syarat-syaratnya tuh, harus amar ma'ruf nahi mungkar, iman sama Allah, intinya ngikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau Bani Israel yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka tidak masuk dalam ayat ini. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, tidak bisa mengungguli, melampaui kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Umat kebaginda Nabi jelas umat yang paling mulia. Sama halnya Siti Maryam. Siti Maryam itu kan disebutkan oleh Allah bahwasanya wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki, Allah memilih Siti Maryam, wa tahharaki, dan mensucikan Siti Maryam, wastafaki, Allah memilih Siti Maryam ala nisa'il alamin, mengalahkan wanita seluruhnya sealamin. Apakah berarti Siti Maryam itu melampaui derajatnya semua wanita? Siti Khadijah kalah, Siti Fatimah putri Rasulullah kalah, ini alal alamin. Allah memilih Siti Maryam mengalahkan semua wanita sealam raya ini. Apakah berarti mengalahkan istri Rasulullah, Siti Khadijah atau Siti Fatimah atau Siti Aisyah? Tidak. Itu maksudnya Siti Maryam itu wanita yang dipilih oleh Allah paling mulia di zamannya. Wanita paling mulia di zamannya Siti Maryam. Kalau wanita paling mulia di zaman Siti Khadijah, ya Siti Khadijah. Wanita paling mulia di zaman Siti Fatimah, ya Siti Fatimah, dan seterusnya. Bukan berarti itu menunjukkan mulia secara mutlak, itu tidak. Begitu juga Bani Israel. Ini kadang-kadang ayat ini dipakai Pak oleh orang-orang yang benci Islam, lebih-lebih orang-orang yang bela Israel. Ini lihat umat Islam, kalian tidak baca kitabmu toh? Tuhanmu itu loh ngakui kemuliaan Israel. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, jelas sungguh aku mengutamakan kalian wahai Bani Israel alal alamin, mengalahkan semuanya. Ya jelas kok kita tuh harus bela Israel pakai ayat ini. Nah, ini kan kurang ajar namanya. Pakai ayat Quran untuk membela orang Israel penjajah yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Naudzubillah min dzalik. Tafsirannya ditafsiri sakarepe dhewe. Maka ayat ini bukan mutlak kemuliaan mereka semua, keturunan Bani Israel, orang-orang Yahudi itu semuanya mulia semua tanpa ada syarat apapun. Enggak seperti itu. Enggak mutlak mulia terus, enggak, tapi harus ngikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau ngikuti Nabi Muhammad, ya dia akan mulia, mengalahkan yang lain karena dia dapat pahala 2 kali lipat, sebab iman mereka dengan kitab terdahulu dan iman mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kemudian kesimpulannya, 1, kesolehan orang tua itu berpengaruh pada keturunannya. Makanya kalau bisa kita jadilah orang tua yang soleh, biar keturunan kita dapat keberkahan dari ibadah kesolehan yang kita lakukan, sehingga turunan kita itu nanti dijaga oleh Allah. Kalau perlu dijaga, didoakan sampai hari kiamat, keturunan kita dijaga terus. Berkah kesolehan yang kita lakukan. Jadi orang soleh dari sekarang, karena orang soleh itu berpengaruh pada keturunannya. Nomor 2, orang-orang yang punya nasab yang baik, punya pendahulu yang soleh, jangan bangga-banggaan tok. Itu justru jadi motivasi agar yang punya keturunan, garis keturunan soleh itu biar lebih semangat mengikuti jejak pendahulunya, mengikuti jalan ketakwaan yang telah mereka tempuh, sehingga dapat derajat sebagaimana yang mereka dapatkan. Bukan malah cuman bangga-banggaan nasab, dia nggak mau beramal, dia nggak mau menempuh jalan dari leluhurnya yang soleh. Kemudian yang ketiga, Bani Israel, orang-orang Israel, kaum Bani Israel itu, mereka kemuliaannya yang disebutkan di Al-Quran ini bukan kemuliaan yang mutlak, yang nempel terus, tidak, tapi ada syaratnya, yaitu mereka harus mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mengikuti ajaran Nabi, maka nggak ada mulianya. Umat Nabi Muhammad jelas lebih mulia dari mereka dan umat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah
kita semua dijadikan umatnya baginda Nabi SAW. Kita minta sama Allah di dunia kita jadi umat beliau, di akhirat kelak kita diakui menjadi umat beliau. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada ini wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.